Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini Selasa 7 November 2023. Permenungan kita pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24 mengenai perumpamaan tentang perjamuan besar. Mendengar itu, salah seorang yang turut makan berkata kepadanya, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Namun Yesus berkata kepadanya, "Seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu dan aku akan pergi mencobanya. Aku minta maaf.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikannya semua itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera dan ke semua jalan raya dan lorong-lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lorong, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan Injil tadi, saya akan menyampaikan permenungan dengan tema semua orang diundang Tuhan. Permenungan kita dari Injil Lukas ini mengisahkan tentang perumpamaan Yesus akan undangan jamuan dari Tuhan. Pada ayat 15 sampai dengan ayat 20 menunjukkan orang-orang yang diundang dalam perjamuan besar menolak untuk datang dengan berbagai dalih dan alasan masing-masing. Mereka menolak untuk datang dengan alasan telah membeli ladang, telah membeli lembu, dan baru saja menikah atau kawin. Sedangkan pada ayat 21 sampai dengan ayat 24, Tuhan perintahkan kepada hambanya untuk mengundang orang-orang di jalan untuk memenuhi rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya jasmani dan duniawi. Seringkali kita mendahulukan kepentingan-kepentingan yang menurut kita sendiri lebih prioritas, lebih utama, lebih penting, lebih urgent. Dan kita justru lupa, bahkan kita kadang abai dalam menanggapi panggilan dan undangan dari Tuhan sendiri. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita dengan sebuah perumpamaan yang sederhana tentang seseorang yang mengundang orang-orang dalam sebuah perjamuan besar. Semua orang yang diundang ternyata memiliki alasan dan dalih masing-masing, sehingga menolak untuk datang dalam perjamuan tersebut.
Namun demikian, Tuhan tadi tetap memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk tetap mengundang orang-orang itu untuk datang. Bahkan memaksa orang-orang yang di jalan, di lorong-lorong, orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang cacat, dan orang-orang lumpuh untuk masuk ke dalam rumahnya untuk memenuhi undangannya, karena rumahku harus penuh. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mohon berkat dan pendampingan Roh Kudus agar kita diberikan hati yang tulus, yang mampu menerima dan menanggapi undangan dari Tuhan. Undangan dan ajakan dari Tuhan tidak semata-mata ketika kita harus pergi ke gereja, bukan itu. Bukan semata-mata itu. Undangan dan ajakan dari Tuhan lebih kepada bagaimana kita menanggapi ajakan dari Tuhan dan menanggapi ajakan dari Tuhan itu. Kita berbagi kepada sesama, kita mendoakan sesama kita yang sakit, menolong mereka yang tertindas, yang lemah, terpinggirkan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, marilah kita juga mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk mendahulukan dan menanggapi panggilan dan undangan dari Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita menanggapi dan merespon ajakan Tuhan, berarti kita telah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menjalin relasi dengan Tuhan. Kita menjalin komunikasi dengan Tuhan sendiri. Semoga kita juga tidak lagi menghargai hal-hal yang bersifat jasmani dan duniawi, dan mencari alasan, mencari pembenaran, dan berdalih karena hal-hal jasmani dan duniawi itu. Sehingga kita semakin peka akan panggilan dan undangan dari Tuhan. Dan semoga kita layak datang ke dalam undangan perjamuan yang abadi nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, semoga tugas dan perutusan kita hari ini, pekerjaan kita dan karya kita hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam sehat dan berkah dalam.